Halo semua, perkenalkan nama saya Scarlett Alita Hendrik dengan NIM 240611020330. Saya dari kelas IBA 1B. Dan kita langsung masuk saja dalam sistematika ulasan buku. Yang pertama, identitas buku. Saya memilih buku dengan judul The Effective Executive. Pengarang Peter F. Drucker. Edisi direvisi. Penerbitnya Elsevier Health Science tahun 2007. ISBN 0750685077 dan 978050685078. Tebal sekitar 167 halaman. Dan kita masuk pada orientasi buku. The Effective Executive adalah sebuah karya klasik dalam dunia manajemen yang telah bertahan selama beberapa dekade. Buku ini bukan hanya sekedar buku panduan manajemen biasa, melainkan sebuah eksplorasi mendalam tentang apa yang membedakan para eksekutif yang efektif dan eksekutif yang biasa-biasa saja. Drucker, sang penulis, adalah seorang ahli manajemen terkemuka, menawarkan perspektif yang unik dan praktis untuk membantu para pemimpin mencapai hasil yang luar biasa. Dan kita masuk pada tafsiran isi. Buku ini berfokus pada pengembangan pribadi para eksekutif. Peter Drucker berargumen bahwa efektivitas bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan diasah. Ia mengidentifikasi 5 praktik utama yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang eksekutif yang efektif. Beberapa poin yang terdapat dalam bukunya, yaitu yang pertama, mengelola waktu dengan memprioritaskan tugas yang benar-benar penting dan menghindari pemborosan waktu. Yang kedua, menentukan kontribusi dengan melibatkan identifikasi, dengan menilai pekerjaan berdasarkan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga, membuat kekuatan menjadi produktif, dengan mengenali dan memanfaatkan kekuatan tim dan kekuatan organisasi untuk mencapai hasil yang luar biasa. Yang keempat, pengambilan keputusan yang efektif, dengan mengumpulkan fakta, mengevaluasi pilihan, dan memilih solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan konsekuensi. Dan kita masuk pada evaluasi buku. Buku ini memiliki banyak sekali kekuatan. Bahasa yang digunakan juga cukup sederhana dan langsung ke intinya, membuatnya relevan bahkan sampai puluhan tahun setelah pertama kali diterbitkan. Peter Drucker juga memberikan panduan yang praktis dan tidak hanya teoritis, sehingga para pembaca dapat langsung menerapkan konsep-konsep ini. Namun, beberapa pembaca juga mungkin merasa bahwa contoh-contoh yang disajikan cenderung berfokus hanya pada konteks perusahaan besar di era sebelum teknologi modern menjadi dominan seperti saat ini. Meski begitu, konsep dasarnya tetap relevan jika diterjemahkan ke dalam konteks manajemen saat ini. Dan kita masuk pada rangkuman buku. The Effective Executive adalah sebuah buku klasik yang wajib sekali dibaca oleh siapa saja yang ingin menjadi pemimpin yang lebih efektif. Buku ini juga menawarkan banyak wawasan yang mendalam tentang apa yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis. Meskipun beberapa bagian mungkin terasa sedikit kuno, namun pesan utamanya tetap relevan hingga saat ini. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini, Anda dan kita semua dapat meningkatkan produktivitas, membuat keputusan yang lebih baik, dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Tidak hanya sampai di situ, saya akan membandingkan buku The Effective Executive dengan buku Blue Ocean Strategy. Saya akan mulai dengan buku Effective Executive. Dengan kelebihannya, yang pertama,
konsep yang relevan untuk pengembangan kepemimpinan. Yang kedua, pendekatan praktis dan langsung ke poin utamanya. Yang ketiga, kaya dengan contoh dan studi kasusnya. Dan yang keempat, konsep yang masih relevan dalam jangka waktu yang panjang. Dan kekurangan dari buku ini, yang pertama, beberapa istilah atau konteks sudah terasa kuno. Yang kedua, tidak secara spesifik membahas tantangan-tantangan eksekutif di era teknologi modern. Dan kelebihan dan kekurangan dari buku Blue Ocean Strategy. Kelebihan yang pertama yaitu pendekatan yang inovatif. Yang kedua, cocok untuk berbagai skala bisnis. Dan yang ketiga, bahasanya yang relatif mudah dipahami. Dan kekurangan dari buku Blue Ocean Strategy ini, yang pertama, kurangnya fokus pada implementasi jangka panjang. Dan yang kedua, cenderung teoritis untuk sebagian beberapa pembaca. Dan yang ketiga, penekanan yang berlebihan pada diferensiasi. Baik, berikut tadi adalah sistematika ulasan buku yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya maupun kurangnya informasi yang saya dapatkan. Dan terima kasih untuk perhatian dan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih.